Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, kita ketemu lagi. Saat ini kita akan mempelajari tentang jembatan Wheatstone. Jembatan Wheatstone ini sangat penting sekali dalam pengukuran karena prinsip ini yang digunakan sebagai sensor dalam pengukuran. Misalkan pengukur cahaya, mengukur suhu, mengukur hambatan, yang nanti suhu, cahaya maupun hambatan ini akan dikonversi menjadi arus listrik dan ditampilkan dalam skala jarum yang bergerak. Rangkaian dasar jembatan Wheatstone adalah seperti ini, yaitu terdiri dari R1, R2, R3, Rx. Kemudian antara A dan B itu ada G itu adalah galvanometer, yaitu alat ukur listrik. Galvanometer di dalamnya terdapat resistor. Seperti halnya juga alat-alat yang lain, elektronik yang lain, radio, lampu, televisi, maka semuanya itu terdapat resistor. Maka semua peralatan elektronik dapat diperlakukan sebagai resistor atau hambatan. Termasuk di sini juga G, galvanometer ini juga dapat kita anggap sebagai suatu hambatan. Sehingga rangkaiannya terdiri dari 5 hambatan, yaitu R1, R2, R3, Rx, dan G. Jembatan Wheatstone ini dibangun apabila syaratnya begini, apabila R1 kali Rx itu hasilnya sama dengan R2 kali R3, maka di dalam galvanometer itu tidak akan terjadi aluran listrik, atau A dan B itu potensialnya sama. Jadi VA sama dengan VB, sehingga galvanometer tidak ada arus yang mengalir. Jadi kalau R1 dikalikan dengan Rx, R1 kali Rx nilainya sama dengan R2 kali R3, maka VA sama dengan VB, sehingga pada galvanometer tidak mengalir arus listrik. Bagaimana cara menggunakan sensor? Di sini ditulis Rx. Rx ini adalah R sensor. Sebagai contoh, misalkan gambar di sebelah kanan ini, R sensornya diganti dengan hambatan geser. Kemudian galvanometer diganti dengan itu skala alat ukur berupa jarum ini. Apabila resistor geser atau Rx ini kita rubah panjangnya, kita putar sehingga panjangnya berubah, maka hambatannya ikut berubah. Karena hambatannya ikut berubah, maka perkalian R1 kali Rx, jadi perkalian antara R1 kali Rx tidak sama dengan R2 kali R3. Akibatnya apa? Akibatnya potensial A berbeda dengan potensial B, dan pada galvanometer akan mengalir arus. Artinya apa? Kalau resistornya berubah, Rx-nya berubah, maka akan terjadi aliran arus. Ini prinsip kerja dari jembatan Wheatstone. Gambar ini saya ambil dari internet fisika.veritas.blogspot.com, adik-adik. Kemudian berikutnya saya tunjukkan lagi beberapa pola gambar jembatan Wheatstone yang saya ambil dari idschool.net. Ada 3 macam variasi ini. Ini adalah gambar yang sama, yang atas bawah ini. Ini adalah 3 buah model rangkaian jembatan Wheatstone dalam gambar. Realnya adalah sama. Kemudian di sebelah kanan, adik-adik, saya tampilkan sebuah soal. Contoh sebuah soal begini, apabila R1-nya 2 ohm, kemudian Rx-nya 6 ohm, R2-nya 3 ohm, kemudian R3-nya 4 ohm, kemudian sumber tegangannya 10 volt, kemudian ditanyakan berapa arus yang mengalir pada rangkaian, maka jawabnya apabila komposisinya seperti ini, maka R1 kali Rx, R1 kali Rx itu adalah 2 kali 6, 12, akan sama dengan R2 kali R3, yaitu 3 kali 4, 12. Sehingga ini memenuhi jembatan Wheatstone. Artinya apa? Artinya potensial titik A dan potensial titik B sama, dan galvanometer tidak mengalir. Kalau terjadi hal yang seperti itu, maka rangkaiannya menjadi lebih sederhana, yaitu bahwa dianggap galvanometer itu terputus, tidak ada hambatannya, karena
A sama dengan VB, sehingga rangkaiannya menjadi R1 dan R2 itu rangkaian seri, R3 dan Rx juga rangkaian seri. R1 dan R2 di seri yaitu 2 tambah 3, 5 ohm. Kemudian R3 dan Rx seri yaitu R3-nya 3, Rx-nya 6, R3-nya 4, Rx-nya 6, jumlahnya 10. Sehingga R1 dan R2 itu seri, R3 dan Rx itu seri, kemudian yang seri tadi itu paralel. Jadi 5 dan 10 ini paralel. Kalau di paralel maka R totalnya menjadi 5 kali 10, 50 dibagi 5 plus 10, 15. Jadi 50 dibagi 15 sama 10/3. Sehingga arus yang mengalir adalah I sama dengan E dibagi dengan R total. E-nya 10 dibagi dengan 10/3. Maka kuat arus yang mengalir adalah 3 ampere. Demikian adik-adik contoh untuk jembatan Wheatstone, baik berupa rangkaian maupun contoh soal dan manfaatnya. Jadi saya ulangi, manfaatnya adalah sebagai sensor atau pengindra, kemudian rangkaiannya bisa bermacam-macam seperti itu, dan contoh soalnya bisa kamu perhatikan seperti ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.